kontrak farming, food estate, dan desa mandiri adalah beberapa rencana program pertanian yang digagas oleh para kandidat calon presiden, baik 01, 02, dan 03, dalam kampanye pemilu 2024. Dan ini adalah cerita tentang bagaimana pentingnya peran pertanian bagi kehidupanmu. Beberapa hari yang lalu, kita baru saja melaksanakan pemilihan umum yang merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden yang selama 5 tahun ke depan kebijakannya akan menentukan berbagai aspek dalam hidup kita, termasuk hal yang paling dasar, yaitu urusan perut. Dan belakangan ini, masyarakat kita tengah ramai memperdebatkan salah satu program dari salah satu kandidat nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, terkait dengan gagasan food estate serta makan siang gratis untuk ibu hamil dan anak-anak, yang dimana program ini tidak akan bisa lepas dari sektor yang bernama pertanian. Lalu, mengapa hal ini menarik untuk diperbincangkan? Sepenting itukah sampai harus diperdebatkan? Dan yang lebih penting, apa dampaknya bagi kita? Sebenarnya, apa itu pertanian? Sebelum kita bicara lebih jauh tentang segala hal yang berkaitan dengan pertanian, terutama di Indonesia, mungkin sebaiknya kita bahas terlebih dahulu apa itu pertanian. Karena bisa jadi kita sibuk membicarakan food estate, tapi kita lupa hal dasar apa yang melatar belakangi food estate. Apakah pertanian hanya sekedar menanam dan memanen, atau justru mungkin lebih dari itu? Pada dasarnya, pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi untuk mengelola lingkungan hidup, yang dalam prakteknya tidak hanya mengelola sumber daya alam untuk menopang kehidupan manusia dan memberikan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi menggabungkan segala aspek kehidupan yang kamu miliki, mulai dari kreativitas, imajinasi, dan keterampilan, seperti fashion, kuliner, arsitektur, dan bahkan pertanian juga berpengaruh dalam membentuk budaya serta perilaku masyarakat sejak zaman dahulu sampai hari ini, dengan berbagai contohnya ada di sekitarmu tanpa pernah kamu sadari. Bayangkan, hari ini kamu sedang melakukan aktivitas seperti biasa, dengan bangun di pagi hari, lalu kemudian kamu mandi dengan sabun batang beraroma mawar. Kemudian setelah mandi, kamu mengeringkan badan dengan handuk, lalu memakai pakaian rapi, dan setelah itu bersiap sarapan dengan sepiring nasi hangat lengkap dengan lauk tempe atau mungkin telur, dan kemudian meminum secangkir teh atau kopi. Dan setelah kamu selesai dengan semuanya, kamu siap untuk memulai kerasnya hidup di hari ini. Tapi kemudian, bayangkan lagi, jika seandainya tidak ada yang menanam mawar, menanam padi, tidak ada yang menanam kedelai, menanam teh, menanam tanaman kapas, atau bahkan tidak ada yang menanam biji kopi. Apa yang akan kamu lakukan saat itu? Well, dari hal ini bisa kita lihat bahwa untuk melakukan aktivitas rutin sehari-harimu yang sangat membosankan itu saja, kamu butuh orang yang menanam kopi, menanam padi, menanam kedelai, menanam teh, menanam kapas untuk bahan baku bajumu, dan menanam bunga mawar untuk aktivitasmu di kamar mandi. Yang dari hal kecil, sesederhana rutinitas pagi, dunia pertanian tak dapat dipisahkan dari kita. Itulah mengapa pertanian menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidupmu sebagai manusia. Karena dari hasil pertanianlah semua sumber daya penting untuk aktivitasmu terpenuhi.
seperti tempat tinggal, aktivitas di pagi hari, perdandan, kebersihan, hiburan, pendidikan, dan bahkan kebijakan pemerintah suatu negara juga tidak bisa lepas dari sektor yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu ini. Jadi, seberapa pentingkah pertanian untukmu?